Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya uh, di video untuk mata kuliah tentang perkembangan manusia 2. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga kaitannya dengan perkembangan fisik remaja. Baik, sebelumnya akan saya share screen ya. Ya, jadi kalau pertemuan kedua kemarin teman-teman sudah belajar tentang uh, kertas gitu ya. Sebetulnya untuk pertemuan, oh sorry ya, ini pertemuan ketiga di sini ya, maaf salah. Untuk pertemuan ketiga ini kita perkembangan fisik itu tidak terlalu jauh berbeda dengan perkembangan terkait dengan pubertas kemarin. Hanya saja kita akan lebih uh, fokus gitu ya kaitannya dengan perkembangan fisiknya saja. Meskipun kemarin kita sudah belajar gitu ya bahwasannya ketika mengalami pubertas maka ada perubahan tubuh yang signifikan gitu ya yang terjadi sehingga eh, nanti yang kita bahas pada perkembangan fisik remaja sebetulnya adalah hmm, sesuatu yang masih sangat berkaitan dengan materi pubertas di pertemuan kedua kemarin. Sebelum kita membahas terkait dengan perkembangan fisik gitu ya, kita coba sedikit gitu ya kembali mengulas sebetulnya remaja itu siapa gitu ya. Apakah eh, siapapun gitu ya bisa dikatakan remaja gitu ya, atau ada batasannya gitu ya, atau ada karakteristiknya gitu ya, individu yang disebut dengan remaja itu sendiri. Jadi kalau kita mengistilahkan remaja, mungkin kita juga biasa menggunakan bahasa Inggris dengan teenager gitu ya, atau adolescence gitu ya. Yang sebenarnya istilah adolescence itu baru muncul pada abad 19 gitu ya. Artinya sebelum abad 19 itu tidak ada istilah adolescence gitu ya, di mana istilah ini digunakan untuk menjelaskan adanya suatu periode kehidupan tertentu gitu ya, yang berbeda dari masa anak-anak dan masa dewasa gitu ya, atau juga akhirnya diarahkan pada sebuah definisi yaitu transition period gitu ya, masa transisi gitu ya. Nah, sebelum di abad 19 gitu ya, tidak ada adolescence gitu ya, sehingga dari masa anak-anak ya langsung dewasa gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah diuji, dikaji gitu ya, diteliti kembali, ternyata ada tadi masa transisi gitu ya, sehingga akhirnya muncullah istilah adolescence itu sendiri eh, mulai abad ke-19. Nah, masa remaja itu identik dengan pembentukan identitas gitu ya. Kemarin di pertemuan pertama sudah sempat saya sampaikan juga gitu ya. Sehingga banyak muncul pertanyaan, who am I gitu ya, siapa sih saya gitu ya. Selain itu juga masa remaja identik dengan storm and stress gitu ya, yang mana remaja itu belum sepenuhnya mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi psikis dan fisiknya gitu ya. Jadi tidak bisa gitu ya secara maksimal eh, fungsi fisik dan psikisnya itu untuk dioptimalkan gitu ya, belum mampu lah menguasai gitu. Jadi contoh misalnya secara fisik seperti di pertemuan kemarin gitu ya, di pubertas teman-teman sudah belajar bahwasanya ketika individu mengalami pubertas otomatis organ reproduksinya berkembang. Organ reproduksi berkembang artinya gitu ya, bahasa mudahnya perempuan bisa hamil, laki-laki bisa menghamili, misalnya begitu ya. Nah, tapi gitu ya, masa remaja belum saatnya untuk laki-laki itu menghamili maupun perempuan itu untuk hamil gitu ya. Karena belum mampu untuk menguasai itu secara penuh gitu ya. Nanti kita mungkin akan lebih bahas banyak terkait dengan apa apakah remaja memang sesuai untuk hamil gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya sehingga akhirnya menimbulkan
storm and stress itu tadi gitu ya. Secara psikis mereka, secara emosi tadi ya, eh, sudah mulai merasakan menyukai lawan jenis, tapi belum bisa memfungsikannya secara optimal, secara maksimal gitu ya. Sehingga nggak mungkin kan gitu, ya tadi kaitannya dengan apakah remaja kemudian ketika secara psikis mereka sudah menyukai lawan jenis kemudian sudah saatnya untuk menikah? Kan tidak gitu ya. Nah, itu yang nanti juga bisa teman-teman kaji gitu ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan sebuah istilah gitu ya terkait dengan storm and stress itu sendiri. Nah, sehingga dapat didefinisikan sendiri masa remaja itu adalah peralihan gitu ya, masa perkembangan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Ya, jadi matangnya secara mental, emosional, dan juga fisik ya. Sehingga selain itu ada juga pengertian menurut Piaget, secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar gitu ya. Nah, ini batasan usia, meskipun hmm, beberapa tokoh mungkin punya eh, rentang usia yang berbeda-beda gitu ya, tapi kita lihat secara umumnya aja gitu ya, antara 12 sampai 21 yang mungkin juga bisa dibedakan menjadi remaja awal, remaja tengah, dan juga remaja akhir gitu ya. Kalau kemarin teman-teman ingat gitu ya, di pubertas kita belajar kalau perempuan itu biasanya sudah mulai gitu ya merasakan atau mengarah kepada pubertas itu umur 9 gitu ya, laki-laki 10 gitu ya. Yang mana biasanya awalnya kalau perempuan akan berakhir di usia berapa ya, ada yang masih ingat? Ya sekitar 15, kalau laki-laki di 13. Jadi memang ada di masa remaja awal gitu ya. Teman-teman berarti semua sudah masuk di remaja akhir ya? Atau mungkin ada yang masih pertengahan, ada yang masih 15? Ya, dari tengah menuju akhir ya. Oke. Ya, ini ada juga menurut tokoh lain ya, menurut Napier, eh, berbeda antara laki-laki dan perempuan karena memang kemarin kita juga sudah belajar perempuan itu lebih dulu gitu ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian secara fisik gitu ya, perkembangan fisik gitu ya, apa aja sih yang berubah gitu ya, selain kemarin teman-teman sudah belajar di materi terkait dengan pubertas gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat kembali bahwasannya terdapat perubahan gitu ya secara fisik yang terjadi di masa remaja. Pertama ada istilah adolescence growth spurt gitu ya, pertumbuhan fisik yang terjadi sangat pesat. Karena adanya tadi ya, adanya pubertas, perubahan hormon, dan eh, yang mengikuti gitu ya, akhirnya terjadilah perubahan atau pertumbuhan fisik yang sangat cepat gitu ya. Termasuk terkait dengan tinggi dan berat badan gitu ya, kemudian kematangan seksualnya gitu ya. Kemudian terkait juga dengan tinggi dan berat badan ada stigma tertentu bagi anak laki-laki dan perempuan ya, artinya perempuan itu merasa lebih terlihat menarik ketika badannya dengan ciri-ciri A, B, C, dan seterusnya. Kalau laki-laki yang seperti apa gitu ya. Sehingga bisa jadi menimbulkan adanya rasa malu. Atau kalau kemarin kita belajar terkait dengan body image gitu ya. Nah, kemudian secara fisik sendiri kaitannya dengan kematangan seksual gitu ya. Nah, kemarin eh, teman-teman sudah belajar gitu ya terkait dengan kematangan seksual itu sendiri gitu ya. Ada primer, ada sekunder gitu ya. Kemudian terkait dengan siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih lambat, kemudian efeknya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga kaitannya dengan kematangan seksual. Ya, kalau perempuan menstruasi pertama kali disebut menarche, kalau laki-laki mimpi basah pertama kali disebut nocturnal ya.
Nah, kemudian variasi pubertas individu itu kemarin kita juga sudah belajar, bisa saja berbeda-beda gitu ya. Yang mana bisa jadi salah satu alasannya perempuan menstruasi lebih awal daripada teman-temannya karena berat badan yang berlebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kemarin kita sudah bahas juga ya terkait dengan obesitas dan seterusnya gitu ya. Nah, itu cukup berpengaruh terhadap awal atau akhirnya pubertas itu sendiri. Kemudian rentangnya kalau laki-laki lebih pendek ya, perempuan lebih panjang. Kemudian ada juga faktor genetik dan lingkungan gitu ya. Secara genetik, orang tua juga cukup berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya individu mengalami pubertas gitu ya. Kalau kalau ibunya kalau orang tuanya awal, biasanya anaknya juga gitu ya, secara genetik ya. Kemudian dari sisi temperamen gitu ya, teman-teman belajar kemarin di RPM 1, ada 3 yang dibawa sampai dewasa gitu ya, yang mungkin salah satunya, eee, tokoh apa, istilah temperamen yang terkenal ada difficult, slow slow to warm up, dan easy gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa buka lagi di RPM 1-nya, dan juga faktor lingkungan secara langsung maupun tidak ya. Terkait dengan misal gitu ya, faktor lingkungan misalnya tinggal di daerah yang, pencemaran yang seperti apa, misalnya itu bisa jadi berpengaruh karena kan, akan berpengaruh juga mungkin ternyata berpengaruh terhadap sistem hormon dan seterusnya gitu ya. Nah, selain dari perkembangan fisik gitu ya, kita juga bisa lihat terkait dengan perkembangan otak gitu ya. Remaja sudah sampai mana sih gitu ya. Pada korpus kolosumnya sudah semakin tebal gitu ya, sehingga meningkatkan kemampuan remaja dalam memproses informasi ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih perbedaannya cara berpikir anak-anak dengan remaja itu seperti apa gitu ya. Kemudian kaitannya dengan prefrontal cortex gitu ya, di mana ini adalah level tertinggi dari lobus depan gitu ya, yang meliputi penalaran, pengambilan keputusan, dan kendali diri. Nah, untuk prefrontal cortex sendiri gitu ya, belum selesai berkembang gitu ya, sehingga masa dewasa awal. Jadi sekitar usia 18 sampai 25 tahun itu prefrontal cortex-nya masih terus berkembang. Nah, selain itu terkait juga dengan amigdala di mana tempat terasa emosi itu dirasakan gitu ya, contohnya marah, sedih gitu ya, kecewa dan seterusnya gitu ya, itu berkembang lebih awal dari prefrontal cortex gitu ya. Pada remaja amigdalanya berkembang lebih dulu, sehingga apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat contoh gambarnya, sehingga apa yang terjadi akhirnya ketika para remaja sudah bisa merasakan segala emosi itu secara utuh, bahkan secara kuat gitu ya. Namun sayangnya prefrontal cortex yang belum berkembang sepenuhnya gitu ya, maka penalarannya mungkin belum bisa sempurna gitu ya. Sehingga makanya kenapa teman-teman mungkin bisa melihat ada kecenderungan remaja itu suka coba-coba gitu ya. Banyak perilaku mencoba-coba hal-hal yang mungkin menakutkan gitu ya, mungkin menegangkan dan sebagainya gitu ya. Sehingga karena ternyata dari susunan otaknya gitu ya, memang seperti itu. Amigdala sudah berkembang lebih dulu dibandingkan dengan prefrontal cortex gitu ya. Jadi dari otak sendiri kita juga bisa melihat bahwasanya ada karakteristik tersendiri yang membedakan gitu ya. Yang akhirnya memberikan sebuah ciri gitu ya bagi remaja itu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa diistilahkan atau dibayangkan seolah-olah belum memiliki rem itu tadi ya, atas perilakunya. Oke, itu untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini sebagai pengantar saja, nanti teman-teman bisa sambil membuka modulnya, membaca gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami apa yang materi sebetulnya ingin disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf.
Selamat semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.